Sudah pasti Itu beralih. dari perilakunya, body language-nya. Rakyat kecil juga tahu gitu loh. Itu yang buat jengkel Bu Mega ya? Bukan, itu yang membuat tadi ada menjadi pertanyaan gitu loh. Itu aja. Tapi Opung sejujurnya masih misteri juga karena Ketua Umum Anda, PDIP, Megawati Soekarno Putri tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan parpol, identitas. Kan kita jadi meraba-raba Opung. Ini disasar ke siapa sih? Apakah betul penguasa sekarang? Sedangkan penguasa sekarang diusung oleh PDIP. Bukan itu. Kalau yang mengusung penguasa itu semuanya di kabinet semuanya. Sampai jengkel loh. Ini kalau nggak saya rem kata Ibu Mega, seingat kami kan. Kalau bisa diputar kembali pidatonya ini jengkel minta ampun Opung. Iya itu warning Suaranya lah. keras bergetar. Iya warning lah, mengingatkan lah, gitu loh. Wajar dong. Dia sebagai senior, sebagai yang lebih tua, wajar gitu. Iya. Tapi Opung betul-betul meyakini bahwa ada menggerakkan aparat. Jelang kontestasi pemilu 2024 ada indikasi ke sana. Ada potensi kerawanan pelanggaran pemilu ke arah sana versi Opung. Sebenarnya nggak usah begitu, lihat aja baliho PDI di Bali dituruni, di Medan disantar dicabut-cabuti. Itu sudah cukup, lebih daripada cukup itu. Nggak usah mesti diterjemahkan itu. Ada apa, enggak perlu. Rakyat itu juga udah pintar gitu loh. Itu aja. Oke. Katanya rakyat sudah pintar, rakyat yang mana ini? Kalau gitu kita tanyakan langsung ke Bang Uki. Anda melihat hal yang sama nggak, Bang Uki? Bahwa ternyata saat ini dari ada intimidasi secara hukum, kemudian dan juga lain-lain tadi yang disampaikan oleh Opung. Ya, pertama-tama saya harus menyampaikan dulu ya bahwa kami di TKN Prabowo Gibran sangat menghormati Ibu Megawati. Dan saya pikir nggak hanya kami ya Bang Maman ya, tapi seluruh rakyat Indonesia sangat menghormati Ibu Megawati. Sehingga kami pikir tidak cukup berlandasan yang kuat ya bahwa Ibu Megawati tidak merasa dihormati, apalagi meminta untuk dihormati. Jadi kami sangat menghormati Ibu Megawati. Oke, ke pertanyaan ya, bahwa terjadi kecurangan-kecurangan. Begini, pertama-tama saya ingin kita mendekonstruksi dulu ya pertanyaan Ibu Megawati. Karena saya nggak bisa menjawab kepada siapa ini ditujukan. Kepada siapa ini ditujukan itu paling pas ditanyakan ke Ibu Megawati sendiri ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menganalisis. Jadi begini, pertama-tama saya ingin kita melihat siapa sih yang dimaksud dengan penguasa ya, penguasa. Oke, kalau kita melihat siapa yang dimaksud dengan penguasa misalnya ya. Begini, komponen penting ya di tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo ini saat ini banyak yang berada di sisi penguasa. Dalam hal ini adalah misalnya ya. Penguasa yang Anda maksud siapa kalau dalam hal penguasa ini kan sebenarnya the ruling parts ya. Artinya di pemerintahan. Oke. Pemerintahan itu artinya baik itu government eksekutif maupun legislatif. Itulah pemerintahan kalau kita merujuk kepada ilmu politik ya dan pemerintahan. Jadi kayak begini. Komponen pentingnya salah satunya adalah partainya Opung Panda sendiri yang saya hormati ya. Di PDIP itu ada 7 menteri, bahkan 8 kalau kita ikutkan 1 wakil menteri ya. Yang dimana kemudian kita lihat lagi 54% kepala daerah atau sekitar 215 orang itu adalah dari PDIP, kader PDIP. Dan di DPR itu kalau nggak salah ada 22,26% ya, atau ya 128 kursi DPR RI itu majority dalam artian pembagiannya partai ya, itu diduduki oleh kader-kader PDIP. Itu baru menteri kabinet. Ada lembaga-lembaga strategis yang lain seperti misalnya BP2MI. Ini BP2MI ini adalah sebuah badan pemerintah yang mengurus dan bertanggung jawab soal pekerja migran. Ini diduduki oleh ketuanya ya, adalah Beni Ramdhani, Pak Beni ya. Saya pernah bertemu, orangnya baik kok. Dan beliau itu adalah Waketum OKK dari Partai Hanura yang juga merupakan caleg Hanura, yang juga merupakan tim di TPN ya. Belum lagi viral, kalau misalnya kita yang komentarnya viral Masuki, siap pasang badan untuk Pak Jokowi. Betul. Belum lagi kalau kita berbicara yang lain seperti Mbak Angela Tanusudibio ya, dia juga Wamen Parekraf ya, beliau juga Waketum Perindo, sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo. Jadi saya pikir saya juga bertanya-tanya, siapa yang dimaksud dengan penguasa di sini? Karena TPN Ganjar Mahfud ya, yang dimana Pak Mahfud juga adalah Menko Polhukam RI, adalah bagian dari penguasa itu sendiri ya.
Nah, itu soal penguasa ya. Kemudian adalah soal kecurangan. Soal kecurangan. Begini, perangkat hukum itu sudah menyediakan kanal-kanal ya terkait dengan kecurangan. Kalau terjadi kecurangan kita harus ngapain? Di sini ada Bawaslu ya. Di sini ada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP ya. Bahkan pihak ya di dalam tubuh pemerintahan ya yang paling berwenang dan bertanggung jawab yang di bawah presiden tapi ya untuk pelaksanaan pemilu yang jurdil adalah Menko Polhukam. Wapres yaitu Pak Mahfud MD itu sendiri ya. Nah, jadi saya pikir ya soal kecurangan gitu ya sebaiknya memang dilaporkan saja kepada pihak-pihak atau kanal-kanal yang sudah disediakan oleh hukum. Kita ini kan negara hukum. Tapi kata ya. Bang Opung tanpa dijabarkan serinci itu masyarakat kecil. Nah, itulah dia, itulah dia. Makanya saya mengatakan ya, kemudian kita bertanya ya, apakah kemudian pernyataan Ibu Megawati ini adalah sebuah pernyataan yang sifatnya ideologis atau sebuah kerja elektoral ya. Nah, kalau kita runut lagi, kita dekonstruksi lagi pernyataannya. Setelah menyatakan kecurangan-kecurangan, kemudian Ibu Megawati mengatakan, mari kita menangkan Ganjar Mahfud. Saya pikir ini bukan pernyataan ideologis, tapi adalah kerja-kerja elektoral untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Satu hal lagi bukti yang bisa saya buktikan di sana. Kenapa saya bilang ini bukan kerja ideologis? Karena kayak begini, Bupati Majalengka, Ketua DPC PDIP Majalengka yang sudah dilaporkan ya melanggar undang-undang pemilu karena dua hal ya. Yang pertama, beliau itu menggunakan dana APBD ya untuk kemudian mengajak ya jajarannya ya untuk memilih atau menggerakkan orang-orang di bawahnya untuk memilih Pak Ganjar Mahfud ya. Itu kan nggak disentuh. Nggak pernah ya kawan-kawan dari tim 03 ini meributkan itu. Fine, karena kepentingannya sama, ya fine aja, ya. Dan itu videonya ada kok sekitar 3 menitan ya. Dan itu sudah diputus oleh Bawaslu bahwa ya si bapak itu ya si bapak Bupati Majalengka yaitu Pak Karna Sobahi ya itu sudah diputus bersalah, ya sudah diputus bersalah oleh Bawaslu. Artinya putusan ini adalah putusan resmi, ya. Dan ini membuat kami berpikir bahwa selama ini sejalan dengan kepentingan elektoral, maka mereka nggak mempermasalahkan. Jadi menurut saya ya, kita patut mempertanyakan apakah narasi kecurangan-kecurangan ini adalah sebuah narasi yang ideologis ya, atau narasi hanya sekedar kerja-kerja elektoral semata ya. Artinya tim Anda tidak baper sama sekali dengan pernyataan ya enggak, kalau tim kami ketika ada kecurangan ya, kami ini kan di TKN 02 Prabowo Gibran ini menganggap bahwa hukum adalah panglima ya. Ketika ada kecurangan, kanal hukum sudah menyediakan channel-channel untuk mengadu, kami akan mengadu. Atau bukan kami, bahkan masyarakat sendiri yang mengadu. Contohnya adalah Bupati Majalengka tadi, gitu ya. Lalu yang sekarang lagi heboh, yang viral juga adalah Bupati Bangka Belitung ya, yang juga sama ya menggunakan jabatannya untuk menggunakan aparat pemerintah ya, diduga tapi ya, untuk memenangkan atau menggunakan kekuasaan, menggunakan otoritas atau jabatannya untuk memenangkan capres atau cawapres tertentu yang dalam hal ini sebenarnya 03. Ini salah satu bukti ya Mas, nanti boleh ditanggapi Mas Eko dan silakan, kita harus juga silakan. Jadi pemirsa ditahan dulu Masuki, masih panjang perjalanan kita Masuki. Tetaplah bersama kami.